Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kisah anak kecil yang merindukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah seorang anak kecil yang amat merindukan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terjadi di zaman Syekh Abdurrahman Ad-Bait, yaitu pengarang kitab Maulid Ad-Bait. Kisah ini sangat mengharukan sampai membuat Syekh Ad-Bait menangis. Syekh Ad-Bait adalah seorang ulama besar yang bernama lengkap Imam Wajihuddin Abdurrahman bin Ali bin Muhammad As-Sabani Al-Yamani Az-Zubaidi As-Safi'i. Beliau lahir pada bulan Muharram tahun 866 Hijriah dan wafat pada hari Jumat tanggal 12 Rajab tahun 944 Hijriah. Usia beliau kurang lebih 76 tahun. Beliau dikenal sebagai seorang ulama yang jujur, lemah lembut, dan indah tutur katanya. Dikisahkan Syekh Abdurrahman Ad-Dibai sedang berkumpul dengan orang-orang di kota Sampit, yaitu ujung kota Yaman, untuk berziarah ke makam baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah. Jarak perjalanannya membutuhkan waktu selama 2 minggu. Ketika rombongan hendak bergerak ke kota Madinah, tiba-tiba seorang anak kecil berusia 8 tahun datang dan menyapa Syekh Abadi Bait. "Wahai Syekh, aku ikut ziarah ke makam Nabi." Permintaan anak kecil itu tidak diizinkan oleh Syekh karena khawatir membuat susah rombongan. Lalu Syekh balik bertanya kepada anak itu, "Kenapa kau sangat ingin ikut?" Lalu anak itu berkata kepada, "Wahai Syekh, percayalah aku sangat rindu kepada Rasulullah." Namun dijawabnya, "Sudahlah, kau tetap tak boleh ikut." Maka berjalanlah rombongan tadi. Setibanya di kota Madinah, tepatnya di depan makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Syekh Abdurrahman Ad-Dibait terkejut melihat anak kecil itu ada di hadapannya. "Wahai anak kecil, dari mana engkau datang? Bagaimana kau bisa ikut? Ketika kalian berangkat, aku masuk ke dalam kota, ikut bersama rombongan ziarah ke makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam," kata anak itu. Syekh Ad-Dibait berkata, "Aku tidak heran kalau kau masuk peti, tapi selama 2 minggu kau makan dan minum dari mana?" "Tidak ada makanan dan tidak ada minuman." "Wahai Syekh, sungguh aku dilupakan dari makan dan minum karena sangat rindu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Anak kecil tadi pun bertanya, "Wahai Syekh, apakah benar tanah ini pernah diinjak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?" Kata Syekh Abdi Bait, "Iya benar." Kemudian anak itu mengambil tanah, lalu diciumnya tanah tersebut. Ketika itu tiba-tiba sang anak roboh seakan-akan pingsan. Serupanya anak kecil itu telah wafat. Anak kecil itu pun dikebumikan di luar kota Madinah karena orang luar. Kemudian Syekh dan para rombongan mengerjakan umroh. Saat pulang, Syekh Abdi Bait teringat anak itu, lalu datang menziarahi makamnya. Ketika Syekh melihat keadaan makam itu, ia menjadi bingung karena makam yang berada di luar kota Madinah berangsur-angsur bergeser masuk ke kota Madinah, mendekati makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Melihat itu menangislah Syekh Abdurrahman Ad-Dibaid. Sampai sekarang makam tersebut masih ada dan berada di seberang Masjid Nabawi. Wahai anak kecil, betapa hebat dan mulianya engkau. Sewaktu kecil kau rindu hendak ziarah ke makam baginda Nabi Muhammad SAW, dan sewaktu kau wafat kau juga rindu kepada Rasulullah SAW. Syekh Abdurrahman Ad-Dibaid pun menangis di dalam rumahnya. Aku ini adalah seorang imam, tapi aku malu melihat kecintaan seorang anak yang sangat mencintai Rasulullah SAW. Syekh Adibait pun menulis riwayat perjalanan anak kecil itu di dalam kitab maulidnya, yaitu kitab Maulid Adibait. Kita sering mengaku sebagai pengikut Rasulullah SAW. Namun, apakah betul kita ini pengikut manusia paling sempurna itu? Nah, itu Rasulullah SAW. Sesungguhnya utang kita kepada Rasulullah SAW sangatlah besar, melebihi hutang kita kepada orang tua, sebab Rasulullah telah menyelamatkan kita dari pinggir jurang. Mereka menuju surga, kita akan mendapati sebuah penyesalan manusia di akhirat kelak karena menolak ajaran Rasulullah SAW dan enggan menaati beliau. Dan ingatlah hari ketika itu orang-orang yang zalim menggigit dua tangannya seraya berkata, aduhai, kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasulullah. Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 27. Sesungguhnya mencintai Rasulullah SAW itu tidak mudah, karena beliau tidak pernah kita lihat secara kasat mata. Itulah yang membedakan kita dengan para sahabat terdahulu, karena para sahabat melihat langsung dan beliau besar cinta kepada dan mereka meneladani beliau Rasulullah SAW. Dan ada salah satu kisah lagi, yaitu sebatang pohon kurma. Ia menangis karena rindu Rasulullah SAW. Ada sebuah kisah dari hadis riwayat Imam Muslim mengenai pohon kurma yang menangis karena rindu Rasulullah SAW. Dari Jabir radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW biasa berdiri di atas sebatang pohon kurma ketika berkhutbah. Setelah dibuatkan mimbar, kami mendengar sesuatu pada batang kurma itu, seperti suara teriakan unta yang bunting. Sehingga Nabi SAW turun lalu meletakkan tangannya pada batang pohon kurma tersebut. Setelah itu batang pohon kurma itu diam. Lalu Rasulullah SAW bersabda, hai, ia menangis. Rasulullah SAW bersabda, ia menangis karena zikir yang dulu biasa ia dengar. Hadis riwayat Bukhari. Begitu besarnya cinta kepada Rasulullah SAW sehingga pohon kurma pun rindu akan diri beliau yang mulia. Manakala cinta Rasulullah SAW, tentu kita tidak boleh menyamakannya dengan makhluk ataupun merendahkannya sebagai bahan candaan tawaan. Mencintai Nabi itu harus mencintai apapun yang datang dari Rasulullah SAW, yaitu karakter fisiknya dan ajarannya. Kabar yang disampaikan Rasulullah SAW adalah syariah. Adapun wajah fisik Rasulullah SAW itu sangat baik dan wajahnya sangat tampan.
melebihi keindahan dari wajah Nabi Yusuf alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah Muhammad, jika kau benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Mencintai Nabi Muhammad SAW dan sunnahnya adalah ibadah yang paling utama. Itulah kata ulama, wajib bagi seseorang mencintai Rasulullah melebihi kecintaannya dan dirinya sendiri. Dari Abdullah bin Hasyam, dari Abdullah bin Hisyam berkata, kami pernah bersama Nabi Muhammad SAW dan beliau memegang tangan Umar bin Khattab. Lalu setelah Umar berkata, "Ya Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali terhadap diriku sendiri." Kemudian Nabi SAW berkata, "Tidak demikian, yang jiwaku berada di tangannya. Imanmu belum sempurna, tetapi aku harus lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri." Kemudian Umar berkata, "Sekarang demi Allah, engkau wahai Rasulullah lebih aku cintai daripada diriku sendiri." Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata, "Saat ini pula wahai Umar, imanmu telah sempurna." Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, "Salah seorang di antara kalian tidak akan beriman sampai aku lebih dia cintai daripada anaknya, orang tuanya, bahkan seluruh manusia." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun tanda-tanda jika seorang mencintai Rasulullah SAW, yang pertama adalah dia akan mengikuti Rasulullah SAW. Katakanlah, jika kamu benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 31. Yang kedua, tanda-tanda seorang mencintai Rasulullah SAW, senantiasa memperbanyak salawat. Memperbanyak salawat khususnya malam dan hari Jumat merupakan sunnah yang disukai para pecinta Nabi. Mereka yang banyak berselawat berarti ia mencintai Rasulullah SAW. Yang ketiga, berharap bermimpi ketemu dengan beliau. Sebelum kita merindukan Rasulullah, beliau sudah merindukan kita lebih dahulu. Dalam hadisnya, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Abu Bakar, aku begitu rindu hendak bertemu dengan saudara-saudaraku." Sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an berkata, "Apakah maksudmu berkata demikian, wahai Rasulullah? Bukankah kami ini saudara-saudaramu?" Rasulullah berkata, "Tidak wahai Abu Bakar, kamu semua adalah sahabat-sahabatku, tetapi bukan saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku adalah mereka yang belum pernah melihatku, tetapi mereka beriman denganku, dan mereka mencintaiku melebihi anak dan orang tua mereka. Mereka itu adalah saudara-saudaraku dan mereka bersama denganku. Beruntunglah mereka yang melihatku dan beriman kepadaku. Dan beruntung juga mereka yang beriman kepadaku sedangkan mereka tidak pernah melihatku." Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, tanda-tanda seseorang mencintai Rasulullah SAW adalah mencintai kitab yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Seseorang yang mencintai kitab yang dibawa Rasulullah SAW berarti ia telah mencintai Rasulullah. Karena itu, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulullah SAW semampunya.
Kenapa mencintai Rasulullah SAW? Karena beliau adalah kekasih Allah Ta'ala. Bahkan orang kafir kebahagiaan rahmat beliau. Dan inilah kisah seorang anak kecil yang begitu merindukan Rasulullah dan juga sebatang pohon kurma yang juga sangat merindukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dari dua kisah ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran dan hikmah yang luar biasa. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.